Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibledek masih membahas apa yang ada di kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. Salah satunya adalah memprediksi perjalanan hidup seorang anak dilihat dari hari kelahiran sang ayah. Jadi bagaimana kehidupan anak dilihat dari kelahiran seorang ayah, ini nanti prediksinya bagaimana, bisa kalian simak. Untuk video kali ini, hari kelahiran sang ayah adalah hari Senin. Bagaimana jika sang ayah kelahirannya hari Senin, bagaimana anaknya ya. Jadi anaknya nanti mungkin lahir di Senin, itu bagaimana, Selasa bagaimana, itu nanti dilihat diprediksi. Namun sebelum masuk ke pokok pembahasan, Kibledek tetap wanti-wanti, gunakanlah sebuah prediksi ini hanya sebagai alat untuk menganalisa, alat untuk mengantisipasi, ataupun alat untuk membuat suatu rencana. Jadi jangan kalian telan mentah-mentah sebuah prediksi ya. Prediksi dari manapun, bukan hanya dari Kibledek Kantil, jadi prediksi dari manapun, apapun yang namanya prediksi itu harus kalian ambil secara bijaksana. Gunakan secara bijaksana dan hanya sebagai alat. Oke, kalian simak dari awal sampai akhir ya. Mungkin di sini bisa kalian ambil hikmah atau pelajarannya. Oke, bagaimana kalau sang ayah itu lahir di hari Senin, jika anaknya hari Selasa? Jadi ayahnya hari Senin, si anak hari Selasa. Ini diprediksi si anak akan merasakan sangat tercukupi, akan merasakan adem, ayem, tentrem. Jadi intinya si anak ini bisa bahagia, bisa senang. Lalu bagaimana jika si anak itu di hari Rabu? Jadi ayahnya Senin, si anak lahirnya di hari Rabu. Si anak akan merasakan kekurang nyamanan. Jadi sebetulnya ini adalah perasaan ya, cenderungnya ke perasaan. Si anak merasa kurang nyaman. Kurang nyaman jika dekat dengan sang ayah, kurang nyaman berada di rumah. Kalau pas ayahnya di rumah, jadi merasa kurang nyaman, kurang sreg. Jadi kalau terjadi hal-hal semacam ini, jadi ini prediksi itu kan berdasarkan tingkat probabilitas. Jika ternyata memang benar terjadi begini, jadi si ayah Senin dan si anaknya Rabu, terus si ayah harus peka kalau anaknya memang agak kurang nyaman, itu harus ayah yang mengalah, yang mendekati si anak. Kalau mau secara spiritualnya, si ayah harus puasa weton si anak. Namun kalau secara fisiklinya atau kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusianya ya, si ayah harus sering mengajak ngobrol si anak atau memahami si anak itu bagaimana. Jadi jangan cuek-cuekan ya. Oke, berikutnya kalau si anak itu harinya Kamis, jadi si ayah Senin, anak itu hari Kamis. Si anak ini akan merasakan tercukupi itu semuanya ya, sandang pangan, papan, tempat tinggal, itu si anak akan merasakan tercukupi. Si anak akan merasakan adem, ayem, nyaman, dan bisa dikatakan bahagia. Si anak akan senang sekali, bahagia, biasanya betah dengan keluarga, apalagi dengan si ayah. Ini tingkat probabilitas tertingginya begitu. Mungkin ada beberapa itu mungkin hanya probabilitas sedikit. Kalau ternyata kurang tepat dari prediksi ini, bisa dipuasani ya. Untuk wetonnya itu hanya puasa berapa kali, insya Allah akan bagus. Oke, berikutnya hari Senin ayah dan si anak adalah di hari Jumat. Tadi habis Kamis ya. Hari Senin ayah, si anaknya ada di hari Jumat. Ini si anak akan merasakan kekurangan. Jadi merasa kurang terus.
kekurangan ini bisa kekurangan kasih sayang, bisa kekurangan pemberian materi dan sebagainya. Jadi si anak ini rasanya kurang terus, jadi selalu meminta kepada orang tuanya, khususnya si ayah. Jadi meminta terus, kalau masalah materi dia selalu minta terus materi. Jadi meskipun si ayah sudah berusaha untuk mencukupi, sudah berusaha untuk memberikan, tapi si anak ini akan merasakan selalu kurang dan kurang. Oke, berikutnya dari Jumat ke Sabtu. Jadi jika si ayah Senin, anaknya lahir di hari Sabtu, itu si anak akan mendapatkan banyak sekali banyak sekali kasih sayang ya, banyak sekali kasih sayang, terus berlimpah lah. Jadi si anak ini di atasnya adem ayem ya, jadi bisa berlimpah, mendapatkan banyak sekali kasih sayang. Ya senang banget. Jadi kalau si ayah hari Senin terus si anak di hari Sabtu, ini si anak akan sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang, berlimpah, rezekinya berlimpah, terus banyak yang menyayangi dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke hari berikutnya, hari Minggu. Jadi si ayah hari Senin, si anak hari Minggu, itu si anak akan merasakan kekurangan dan si anak selalu merasa prihatin. Jadi anak ini akan selalu prihatin, dia merasa kurang ini beda sama yang tadi di hari Jumat ya. Kalau di hari Jumat itu merasa kekurangan terus, kalau di hari Minggu ini anak itu merasa kurang memang karena kondisinya memang kurang, karena di sini ada kata prihatin. Jadi memang kondisi ayah dan anak ini akan mempengaruhi anak merasakan memang benar-benar kurang atau prihatin. Jadi memang perlu kalau bahasa Jawanya diruat, atau kalau mudahnya adalah dipuasani wetonnya. Oke, kalau berikutnya si ayah hari Senin, anaknya juga di hari Senin. Jadi ayah lahirnya di hari Senin, ini kan berdasarkan hari ya. Si ayah lahirnya di hari Senin, si anak lahirnya juga di hari Senin. Ini akan banyak sekali pertentangan atau perdebatan antara ayah dan anak. Jadi apapun kadang sering bertengkar, berdebat, meskipun itu hanya masalah-masalah sebetulnya kalau orang lain itu melihat adalah masalah sepele, namun bagi ayah dan anak ini bisa menjadi suatu pertengkaran atau perdebatan. Pertengkaran atau perdebatan ini bukan berarti langsung berkelahi dan sebagainya, tidak. Karena di sini ada kata berdebat, berarti perdebatan ini ya mungkin berbeda pendapat. Jadi si ayah pinginnya A, si anak pinginnya B, dan hampir selalu begitu. Tingkat probabilitas terbesarnya hampir selalu begitu. Kalau ini ya harus salah satu pengertian. Berarti kalau salah satu harus pengertian, ya mau tidak mau harus si ayah yang harus pengertian. Ayah juga harus puasa wetonnya ayah sendiri. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah di hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, dan hari Senin. Kalau hari Senin puasa weton ayahnya sendiri aja. Cuman kalau hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu itu si ayah puasani weton si anak. Oke, ini adalah prediksi tentang kondisi si anak, keadaan si anak jika dilihat dari hari lahir si ayah. Oke, ini adalah prediksi itu adalah berdasarkan ilmu titen. Ilmu titen itu perhitungannya adalah berdasarkan tingkat probabilitas. Jadi tingkat probabilitas mana yang tertinggi itulah yang digunakan. Jadi meskipun probabilitas terbesarnya berhasil, yang probabilitas kecil tidak berhasil, yang kita pilih adalah probabilitas yang berhasil. Meskipun ada kemungkinan tidak berhasil, cuman kemungkinan berhasilnya lebih besar. Semacam itu. Oke, semoga prediksi ini bisa kalian gunakan secara bijaksana, bisa kalian gunakan untuk menganalisa bagaimana keadaan kalian jika seorang ayah
kepada anaknya. Jika memang apa yang Kibledek ucapkan ini ada nyangkut atau benernya, sebaiknya diantisipasi atau dianalisa dulu, terus setelah analisa ternyata benar, diantisipasi, habis itu baru membuat rencana apa yang harus direncanakan. Ya intinya di sini untuk memperbaiki hal-hal semacam itu secara spiritual itu memang cenderungnya perbanyak puasa. Dari zaman dulu, zaman awal manusia ada, itu memang puasa itu digunakan untuk memutarbalikkan sesuatu yang tadinya jelek, gimana caranya agar menjadi bagus, atau untuk mempercepat pengabulan hajat dan sebagainya, itu gunakan puasa. Kalau di sini puasa weton ya, tapi kalian mau puasa sunnah semacam puasa sunnah biasa tidak apa-apa. Kalau sini adalah Kibledek anjurkan puasa weton. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.